Pada tahun baru ini berkah tak terkira tercurah pada pasangan Gilang Ramadan dan Syahnas Haq. Mengapa demikian? Tepat di tanggal 1 pukul 15.55 siang, Syahnas melahirkan secara sesar anak ketiganya di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta Selatan. Bayi berjenis kelamin perempuan yang berbobot 2,85 kg dan panjang 4,75 cm ini mereka namai Mike Namira Haq Ramadan. Nama anak saya yang ketiga namanya adalah Mike. Kalau ditanya soal pacaran, tentunya anak-anak muda punya gaya masing-masing. Namun, seperti apa rasanya merajut asmara kala usia senja? Untuk soal itu, pasangan Ray Sahetapi dan Sri Respatini Kusumastuti atau akrab disapa Iin akan membagi pengalaman perjalanan cinta mereka. Ray dan Iin sebetulnya sudah saling kenal sejak sama-sama aktif sebagai seniman di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Seiring waktu berjalan, hubungan pertemanan itu pun membuahkan rasa cinta. Pertama ketemu sebetulnya biasa aja, berteman. Jadi pertama kali itu berteman gitu loh. Jadi justru saya malah nggak suka kalau misalnya ketemu orang yang pertama kali terus ada sesuatu ini, itu biasanya hanya kamuflase, hanya apa namanya fata morgana aja. Sebenarnya itu nggak bisa dikata-katakan itu ya, aku bilang susah. Mereduksi. Apa ya? Cocok ya. Mau mendengar gagasan-gagasan yang gila. Getaran-getaran cinta itu makin kuat terasa manakala Ray dan Iin saling menemukan kecocokan. Di masa muda mereka pasti sudah sering mengalami rasa jatuh hati. Ujung-ujungnya fantasi-fantasi cinta pun melambung tinggi. Apakah perasaan serupa juga mereka rasakan di usia senja? Tentu mereka punya kamu sendiri dalam mengungkapkan cinta. Saya kan suka bilang dulu ya, naik cinta gitu loh. Saya nggak mau bilang jatuh cinta. Gitu. Saya mau jatuh cinta. Kalau jatuh cinta nggak berdaya kayaknya. Padahal cinta itu memberikan sesuatu kan, gitu. Kalau umur segini enggak, kalau masih muda itu kita masih ini ya, maksudnya libidonya itu masih cinta itu masih kuat. Jadi kalau kita seumur segini kan kalau masih diberikan rasa cinta itu wah, itu udah luar biasa, alhamdulillah. Ya kayak anak muda, jadi muda terus. Iin pernah hidup menjanda kurang lebih selama 16 tahun. Dengan lika-liku kehidupan semacam itu, Iin tak mau bermain-main dengan cinta. Apalagi usianya sudah menginjak kepala 5. Sebelum menikah dengan Ray, Iin pernah mengalami pukulan berat. Ia sempat dituding sebagai orang ketiga di balik perceraian Ray Sahetapi dan Dewi Yul. Namun kerikil-kerikil tajam itu akhirnya membuahkan hikmah. Cinta Ray dan Iin makin dikuatkan. Dari 100% kesempurnaan, artinya Bang Rey itu ya namanya juga manusia. Nggak persen deh, artinya juga tidak sempurna. Ada sisi juga yang Iya dong. tidak sempurnanya. Tapi kan kita kan tidak boleh mengungkapkan ketidaksempurnaannya orang. Artinya saya menerima Bang Rey kan apa adanya, kelebihannya yang lebih saya perhatikan, kekurangannya yang saya lupakan. Selama menikah, Ray dan Iin makin bisa menyelami pribadi yang sebenarnya. Ternyata banyak perbedaan yang meningkahi hubungan mereka. Meski Iin kerap dibuat gregetan lantaran hobi Ray bermain catur, cinta Ray dan Iin tak lekang ditelan umur. Pemirsa, perjalanan cinta pasangan suami dan istri pesulap serta penyanyi Adri Manan dan juga Rani rupanya penuh dihiasi dengan kejutan-kejutan. Buktinya terjadi kemarin pemirsa ketika Adri Manan merayakan hari ulang tahunnya. Rupa-rupanya Rani sudah mempersiapkan sebuah pesta kejutan untuk sang suami tercinta. Mungkin begitulah cara mereka berdua menunjukkan cinta mereka. Dan berbicara soal cinta pemirsa, rupanya pasangan Syahnas Haq dan Gilang Ramadan semakin menyempurnakan cinta mereka dengan mencukuri anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu seorang anak. Ya pemirsa, betul sekali, Syahnas Haq baru saja melahirkan anak ketiga mereka pada hari pertama bulan Januari. Kalau begitu sudah selayaknya kita memberikan ucapan selamat kepada mereka dan langsung saja kita tengok pasangan Syahnas Haq, Gilang Ramadan dan keluarga mereka.
Pada tahun baru ini berkah tak terkira tercurah pada pasangan Gilang Ramadan dan Syahnas Haq. Mengapa demikian? Tepat di tanggal 1 pukul 15.55 siang, Syahnas melahirkan secara sesar anak ketiganya di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta Selatan. Bayi berjenis kelamin perempuan yang berbobot 2,85 kg dan panjang 4,75 cm ini mereka namai Mike Namira Haq Ramadan. Nama anak saya yang ketiga namanya adalah Mike Namira Haq Ramadan. Itu nama Mike itu dari ibunya istri saya. Namira tuh pejuang juga. Terus ada masjid di Saudi Arab. Ya, dikasih nama Namira dikasih sama sahabatnya Nas. Berkah ya awal 2006. Bedanya ulang tahunnya cuma sebulan tuh sama kakak-kakaknya. Kakaknya yang satunya Charlotte tanggal 1 Februari. Kakaknya yang satunya lagi tanggal 8 Februari. Yang terpenting adalah Nas tuh berkeinginan selalu mendampingi anak-anak. Yang paling penting yang paling kecil yang harus menyusui kan. Jadi kerjaan apapun ya dia harus bawa tuh anak. Nggak mungkin lepas dari anak itu selama sekian bulan mungkin. Sudah menjadi prinsip Syahnas untuk merawat sendiri dan memberikan ASI eksklusif pada setiap anak-anaknya. Selain dibekali kelimpahan kasih sayang, sebagai seniman yang tahu pentingnya arti seni, Gilang dan Syahnas mengajari sejak dini anak-anak mereka untuk mengenal kesenian. Sedini mungkin, anak-anak sedini mungkin saya memberikan pendidikan kesenian. Nanti kalau seandainya mereka ada pilihan yang lain, selalu sangat terbuka. Gitu. Ya mungkin kalau pendidikan musik sedini mungkin karena saya mempunyai jalur itu jauh lebih gampang. Tapi kelak nanti mereka mau memilihnya pendidikan yang lain sangat terbuka. Ingin supaya rumah tangga Anda tetap harmonis? Tidak ada salahnya jika Anda mencoba trik Rani berikut ini. Penyanyi yang terkenal karena sering membawakan lagu-lagu berbahasa Mandarin ini menggelar pesta kejutan untuk merayakan ulang tahun suaminya Adri Manan. Adri yang pesulap sempat terpedaya dengan tipu muslihat Rani yang sebenarnya adalah lakon di balik pesta kejutan itu. Saya sudah 2 tahun nggak bikin acara ulang tahun untuk dia. Jadi tahun-tahun lalu tuh kita banyak kesibukan banget ya karena malam tahun baru. Tapi kebetulan malam tahun baru ini kita santai. Saya pikir saya mau bikin karena kemarin waktu saya ulang tahun dia ngebikinin. Saya kontak teman SMP-nya dan saya yakin bahwa suami saya ini tidak akan pernah menyangka bahwa saya itu bekerja sama teman SMP-nya. Ulang tahun akan terasa spesial jika bisa dirayakan bersama keluarga. Di hari ulang tahunnya yang jatuh tanggal 2 Januari itu, Adri dikelilingi orang-orang yang ia sayangi, yakni Rani dan kedua anaknya. Ngomong-ngomong, Adri sudah menginjak usia berapa ya? Udah cukup berumur gitu ya. Udah sangat dewasa. Seperti juga tanaman, hubungan suami istri juga perlu disirami dengan kejutan-kejutan manis supaya rumah tangga tetap lanjut. Bicara soal kejutan, Rani rupanya sering membuat kejutan untuk suami tercinta. Ini hamilnya juga tidak terduga waktu karena kemarin pas lagi bulan puasa itu dia sempat nanya tuh jelang-jelang mau lebaran, dia nanya gini, "Mah, kok kayaknya kamu kok terawih nggak jebol-jebol gitu, puasa terus nih, sahur terus gitu." Saya diem aja. Saya sebenarnya udah tahu saya hamil. Udah pas habis lebaran baru saya kasih tahu dia, "Pak, mama hamil." Hah, kaget kan dia. Itu hamil udah masuk 2 bulan baru saya kasih tahu dia. Ya seneng, malah dia mau 5 kan. Belakangan ini makin marak saja pemberitaan seputar keluh kesah ibu para artis kita. Ibu Kiki Fatmala Nyonya Farida mengungkapkan kemurkaannya terhadap Kiki. Catatan kekecewaan seorang ibu seolah bertambah lagi. Menurut kabar yang santer beredar, Maria, ibu Jonathan Fritzy, juga meluapkan unek-uneknya atas putranya tersebut. Dikabarkan Jonathan alias Ijong tak pernah bersilaturahmi dengan ibunya.
Untuk mengkonfirmasi keberadaan berita itu, awak Gospot berusaha mewawancarai Ijong di rumahnya. Sayangnya Ijong sedang pergi ke Thailand. Kemudian awak Gospot berusaha mendapatkan kejelasan dari Benny Simanjuntak. Bos contoh manajemen ini tak lain adalah paman dari